اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-muntajibin. Aqulu lakum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan pendengar yang kami hormati, marilah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberi hidayah dan dibimbing supaya kita bisa selalu berjalan di jalan yang benar dan supaya kita bisa mengamalkan ajaran-ajaran sucinya di setiap menit, di setiap waktu yang kita miliki. Pada kesempatan yang lalu kita telah menjelaskan tentang faktor-faktor yang akan menjaga kesehatan kita menurut Islam. Dan pada kesempatan yang baik ini insyaallah kita akan membahas tentang kebersihan, an-nadhafah. Kalau kita kembali merenungi tentang diri kita, maka fitrah yang kita miliki pasti cinta kepada kebersihan. Sehingga kalaupun tidak ada anjuran agama dan perintah agama untuk bisa menjaga kebersihan, kita pun sudah mengetahui bahwa kebersihan merupakan sesuatu yang urgen. Kemudian yang jadi pertanyaan adalah, kenapa sih Islam itu menjelaskan tentang sesuatu yang sudah jelas, sesuatu yang sudah bisa difahami oleh manusia tanpa bantuan syariat, seperti kebersihan ini. Ini mungkin pertanyaan yang muncul di benak kita terkait dengan pembahasan kebersihan. Jawabannya adalah, Islam itu membawa aturan-aturan yang sebagiannya sudah kita ketahui, sebagiannya lagi tidak kita ketahui. Ketika Islam menyinggung tentang satu perkara yang sudah kita ketahui dari dahulu, Islam bertujuan untuk memberikan penekanan, memberikan motivasi lebih kepada kita untuk bisa konsisten dalam mengamalkan apa yang kita ketahui. Karena mungkin saja kita sudah mengetahui bahwa perbuatan ini adalah baik, tapi karena tidak ada penekanan dari agama, maka kita lalai. Makanya peringatan itu penting. Kenapa? Karena peringatan itu akan memberikan satu kesadaran lebih kepada kita. Dan salah satu tugas seorang nabi adalah memberikan peringatan. Karena terkadang kita lupa. Meskipun kita sudah mengetahui perbuatan ini baik, tapi karena kita jarang melakukan atau tidak memperhatikan sesuatu tersebut, kita mengabaikannya. Ada satu perkataan dari Rasul yang sangat indah sekali, di mana beliau mengatakan, "Tanawwafu bi kulli mastata'tum, fa innallaha ta'ala banal islama 'alan nadhafah, wa lan yadkhulal jannata illa kullu nadhifin." Bersihkanlah dirimu sesuai dengan apa yang kalian mampu. Kenapa? Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membangun Islam ini dengan dasar kebersihan, dan tidak akan masuk ke dalam surga kecuali orang-orang yang bersih. Mungkin muncul pertanyaan di benak pemirsa, maksud nadhafah di sini itu apa? Bukankah
kita memahami bahwa kalau seandainya kita sholat tepat waktu, kita melakukan kewajiban-kewajiban kita, maka kita bisa masuk ke dalam surga. Meskipun dari sisi kebersihan kita pun tidak terlalu bersih, artinya ada beberapa hal yang kita tidak melakukan anjuran Islam. Tapi toh kalau kita melihat di teks-teks yang lain, kita masih bisa mencium bau surga dengan amal-amalan yang kita lakukan. Kenapa Rasulullah SAW mengatakan bahwa orang yang masuk surga itu orang yang bersih? Jawabannya adalah kebersihan itu ada dua macam. Ada kebersihan secara rohani, ada kebersihan secara jasmani. Maksud daripada hadis ini adalah kebersihan secara rohani. Artinya kalau seandainya dari sisi jasad kita tidak terlalu bersih, tapi dari sisi ruh kita itu bersih, maka Allah pun akan menerima kita. Allah pun akan memasukkan kita ke dalam surga. Kemudian ada satu penjelasan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di mana beliau mengatakan bi'sal abdu al-qadhura, seburuk-buruknya seorang adalah dia yang kotor. Islam itu adalah agama yang akan membantu manusia untuk mewujudkan satu kehidupan yang indah, kehidupan yang ideal. Dan Islam adalah agama yang akan mendorong para pemeluknya untuk bisa mencerminkan kehidupan yang indah. Dan salah satu kehidupan yang indah adalah dengan kita menjaga kebersihan kita. Ketika Rasul mengatakan bi'sal abdu al-qadhura, seburuk-buruknya orang adalah ketika ia kotor. Kotor di sini juga bisa bermakna kotor maknawi dan kotor jasmani. Kotor maknawi berarti seseorang ini dipenuhi dengan dosa-dosa. Seseorang ini senang dengan perbuatan maksiat. Kemudian seseorang yang kotor dari sisi jasmani, orang tersebut juga orang yang buruk. Kenapa? Karena ketika ia tidak membersihkan badannya dan ia tidak memperhatikan kebersihan tubuhnya, maka sama dengan dia tidak bersyukur atas apa yang Allah berikan. Karena badan adalah amanah. Ketika badan adalah amanah, maka setiap hamba harus berusaha menjaganya dengan baik. Kita bisa menilai pribadi seseorang dari sisi kebersihannya. Kenapa? Karena yang namanya kebersihan adalah cermin jiwa. Kalau seandainya jiwanya itu bersih, insya Allah jasmani juga bersih. Karena jasmani itu adalah alat. Lah alat itu masih berkaitan dengan ruh. Kalau seandainya ruh ini bersih, maka kebersihan ruh ini akan memberikan efek positif kepada jasad. Orang yang ruhnya bersih artinya dia yang cinta kepada kesucian. Dia yang cinta kepada kebersihan, keindahan. Lah, kalau seandainya ruhnya itu bersih, maka ia akan berusaha untuk menciptakan kesucian dan kebersihan dalam tubuhnya. Makanya ada kaitan erat antara kebersihan jasad dan kebersihan ruh. Ini adalah perkataan Rasulullah SAW. Ada satu perkataan dari Al-Imam Shadiq alaihissalam di mana beliau mengatakan min akhlaqil anbiya at-tanadhuf. Salah satu akhlak para nabi adalah menjaga kebersihan. Kenapa? Karena kebersihan merupakan satu keindahan, kebersihan merupakan satu dasar untuk bisa
menggapai kehidupan yang indah, kehidupan yang bahagia. Kalau kita tidak menjaga kebersihan, maka tubuh ini juga akan rentan dengan penyakit. Dan ketika rentan dengan penyakit, maka apa yang bisa kita raih dari tubuh yang lemah ini? Makanya para pemirsa, marilah kita menjaga kebersihan baik di lingkungan pribadi kita maupun di lingkungan masyarakat, sehingga kita akan menikmati kehidupan yang indah, kehidupan yang nyaman, kehidupan yang ideal yang kita idam-idamkan. InsyaAllah kita akan melanjutkan bahasan kita di kesempatan yang lain. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.